Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Oke, kali ini di tanganku ada HP dengan seri Samsung A12. Modelnya yaitu A127 A127 ya. Jadi kondisi HP ini sebelumnya sudah sempat saya bongkar. Kemudian setelah saya cek, HP ini ternyata masih hidup. Akan tetapi untuk di tampilan layarnya itu ada gambar ya. Ada gambar, namun untuk lampu LCD-nya itu tidak nyala. Oke, kita coba cek ya, kita raba-raba terlebih dahulu di bagian layar. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini agak kelihatan. Di sini ada gambar bahwa HP ini sebenarnya masih menyala. Akan tetapi untuk lampunya tidak tampil sama sekali. Kita coba cas ya. Nah, di sini agak samar-samar kelihatan. Untuk di bagian LCD-nya masih ada gambarnya. Oke, jadi masalahnya HP ini adalah untuk lampu LCD-nya itu gelap. Bisa dikatakan no display. Oke, setelah kita sudah analisa dan kita sudah tahu masalahnya, kemudian kita coba bongkar ya. Kita coba bongkar terlebih dahulu untuk Samsung A12 ini. Oke, kita cabut baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita akan fokus saja di bagian jalur LCD lampunya. Nah, untuk jalur lampu LCD-nya itu berada pada soket LCD ya. Untuk di skemanya seperti gambar di sebelah ini, di sini ada 4 jalur. Yang nomor 9 dari pin sebelah kiri itu adalah jalur LED PMM ya maksud saya. Kemudian di jalur 15 di situ ada jalur LED K2 dan jalur nomor 16 adalah jalur LED A-nya. Dan untuk di bawah soket ya, di sini ada jalur juga yaitu jalur LED K1-nya sesuai skema. Kemudian kita akan coba ukur menggunakan multitester digital. Kita akan ukur menggunakan dioda mode ya. Jadi kita cek di bagian hambatannya. Perlu diingat untuk pengukuran ini kita ukur saja di bagian jalur lampunya. Di sini apakah keterangan nanti setelah kita ukur menggunakan multitester, di sini keterangannya OL kah ataupun 00 kah, seperti itu. Jika nanti setelah kita ukur didapati OL, maka berarti ada putus jalur di bagian jalur lampunya. Akan tetapi bila di multitester terbaca 000 ataupun 001 tergantung multitesternya ya. Di situ bisa dikatakan bahwa jalur ini ground ataupun short. Oke, kita coba ukur ya. Di bagian jalur-jalurnya. Oke, kita ukur satu persatu di bagian 3 jalur lampu LCD-nya. Nah, di sini bisa dilihat setelah kita ukur di jalur nomor 16 maksud saya, yaitu jalur LED A. Di sini kita temukan bahwa jalur LED A ini untuk hambatannya nilainya adalah 0002, yang artinya jalur ini jalur short ataupun jalur LED A ini mengalami konslet, yang seharusnya jika sesuai skema jalur ini mengeluarkan hambatan, jadi bukan ground sama sekali. Oke, karena kita sudah tahu ya bahwa di jalur LED A ini adalah penyebab dari masalah Samsung A12 ini tidak tampil layar, maka kita akan fokus ke bagian jalur LED A tersebut. Jadi jalur LED A ini melewati beberapa komponen ya, ada kapasitor, kemudian ada IC, ada dioda, ada resistor. Kita bongkar terlebih dahulu untuk di bagian kaleng jalur lampu LCD ataupun jalur LED A dari Samsung A12 ini.
Untuk jalurnya ataupun komponennya yang terhubung di jalur LED A itu berada di samping IC CPU. Jadi IC CPU dan IC MMC di sebelah kiri, maka kita wajib membongkar kaleng tersebut. Di sini kita bongkar terlebih dahulu agar lebih aman, kita bongkar menggunakan tang potong. Untuk pembongkaran kaleng Samsung A12 ini dilakukan secara hati-hati ya, karena di situ ada banyak sekali komponen. Jangan sampai ketika kita membongkar kaleng Samsung A12 ini mengenai atau menyenggol salah satu komponen tersebut. Jadi nanti sebelum kita eksekusi kok malah kita menyenggol sebuah komponen yang seharusnya itu bukan masalahnya ya. Nanti akan menambah masalah baru. Oke, di sini sudah terbuka ya untuk di bagian jalur LED A ataupun jalur lampu LCD-nya. Kita akan coba cek. Nah, di sini sesuai skema ya, seperti yang kita lihat di samping. Sebelum masuk ke IC, LED A ini melewati dua kapasitor besar dan ada kapasitor kecil, kemudian satu resistor yang terhubung ataupun nilainya 0R ya, dan ada juga di situ satu komponen yaitu komponen dioda. Oke, kita akan coba fokus cek menggunakan multitester digital di setelan mode dioda. Oke, kita coba zoom terlebih dahulu agar teman-teman bisa melihat ya di bagian mana masalah ataupun tersangka yang menyebabkan Samsung A12 ini padam lampu LCD-nya. Kita akan coba cek terlebih dahulu di bagian dioda ya. Oke, kita cari posisi terlebih dahulu. Untuk prop merah kita taruh di ground, kemudian prop hitam kita ukur. Untuk di kaki dioda sebelah kanan, di sini keluar hambatan, yang artinya dioda ini aman ya untuk di kaki sebelah kanan. Kemudian di kaki sebelah kiri, di sini ternyata nilainya 0002, yang artinya ground. Seharusnya untuk kaki dioda sebelah kiri itu tidak ground ya. Oke, kita ukur kemudian di resistor juga ground. Di kapasitor besar kita ukur kakinya di jalurnya yang bagian bawah ya. Nah, ini juga mengalami konslet. Nah, kita sudah tahu ya bahwa jalur LED A ini konslet. Akan tetapi kita tidak boleh langsung mengeksekusi atau menduga bahwa tersangkanya adalah IC kecil sebelah kanan itu. Maka untuk mengantisipasi kita salah mengeksekusi, kita akan coba tembak tegangan menggunakan MBR. Jadi nanti setelah kita tembak tegangan, kita akan tahu bahwa tersangkanya itu sebenarnya di bagian mana. Apakah di kapasitor besar ataukah di dioda ini. Oke, sebelum kita tembak menggunakan MBR, di sini kita akan taburi rosin terlebih dahulu. Jadi untuk mencari konslet seperti ini ya, itu lebih enaknya kita pakai rosin. Jadi kita tempel saja atau kita suntik tegangan. Jika nanti ada komponen yang kelihatan asap setelah kita kasih rosin, maka itulah tersangkanya. Tinggal kita cabut, maka masalah akan selesai. Oke, langsung saja ya, kita ambil rosin, kemudian kita taburin rosin terlebih dahulu. Kita gunakan solder ya. Oke, kita kasih asap rosin terlebih dahulu di bagian komponen-komponen yang kita ukur tadi mengalami konslet. Jadi kita taruh di kapasitor besar ini, kemudian di bagian IC juga ya, kemudian di bagian resistor ataupun di bagian dioda bawah ini. Oke, kita kasih rosin terlebih dahulu. Oke, sudah cukup ya ini ya. Kita kasih rosinnya. Jika nanti dari salah satu komponen ini berasap ataupun berubah warna, maka bisa dikatakan bahwa itulah tersangkanya.
Oke, di sini sudah saya taburin rosin ya untuk bagian-bagian yang sudah kita ukur tadi. Kemudian kita akan ambil MBR. Saya di sini menggunakan MBR rakitan sendiri dengan ampere 20. Jadi 20 ampere. Akan tetapi untuk suntik tegangan ini, jika kita tidak tahu ya bagian LED A itu tegangannya berapa, maka kita akan suntik tegangan dengan tegangan terkecil terlebih dahulu, biar tidak biar tidak mengalami kerusakan yang lainnya nanti. Kita tembak tegangan terlebih dahulu di jalur LED A-nya. Saya akan coba tembak di bagian resistor. Kita gunakan tegangan kecil terlebih dahulu. Oke, belum kelihatan ya. Kita akan coba naikkan tegangan terlebih dahulu di tegangan 1,8. Untuk ground kita taruh di ground, kemudian yang merah kita ukur di jalur. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kapasitor besar sebelah kiri ya. Di situ sudah mulai berubah warna. Kita coba tembak tegangan lagi ya. Kita lihat satu kali lagi. Nah, yang awalnya tadi kita taburin rosin putih, sekarang untuk kapasitor besar sebelah kiri ini sudah berubah warna. Bisa dikatakan bahwa tersangka dari masalah Samsung A12 lampu LCD padam ini penyebabnya berada pada kapasitor besar sebelah kiri ini. Kemudian langkah apa yang kita ambil setelah kita sudah tahu bahwa penyebab dari masalah ini adalah kapasitor besar sebelah kiri ini? Yang kita lakukan gampang saja, tinggal kita congkel ataupun tinggal kita blower, kemudian kita angkat kapasitor besar sebelah kiri ini. Setelah kita angkat, kemudian bisa kita cek ataupun langsung bisa kita rakit HP dan kita coba. Oke, kita coba congkel menggunakan solder terlebih dahulu ya di sini. Kita congkel. Jika menggunakan solder itu tidak bisa karena di sini kapasitornya bukan ukuran kapasitor kecil ya. Kapasitornya ini adalah ukuran kapasitor yang besar, maka di sini akan kita bantu copot menggunakan blower. Untuk panas blower tergantung teman-teman memakai blower apa. Di sini saya menggunakan blower Quick 2008 dengan angin 60 dan panasnya 375. Namun kembali lagi ya kepada teman-teman, biasanya teman-teman itu memakai setelan angin berapa dan panasnya berapa. Oke, kita tembak menggunakan blower terlebih dahulu sampai di kapasitor besar sebelah kiri ini bisa kita angkat menggunakan pinset. Untuk pengangkatan hati-hati ya. Nah, di sini untuk kapasitor besar sebelah kiri sudah bisa kita angkat dari tempatnya. Jadi tersangkanya itu adalah ini ya, satu kapasitor besar sebelah kiri. Untuk komponennya itu seperti ini ya, kapasitor itu ya ada warna agak kecoklat-coklatan. Jadi kalau untuk warna yang hitam itu adalah resistor biasanya. Oke, kita coba ukur ya. Setelah kita lepas resistor, kita ukur di mode dioda. Jika di kaki sebelah kanan dan sebelah kiri kita ukur mengeluarkan nilai, berarti kapasitor ini memang benar-benar mengalami konslet. Nah, bisa dilihat ya di multitester. Setelah kita ukur di kaki kanan dan kaki sebelah kiri kapasitor, di situ kapasitor mengeluarkan sebuah nilai yang seharusnya itu tidak boleh mengeluarkan nilai ya jika satu kapasitor kita ukur seperti ini ya. Akan tetapi di sini setelah kita ukur mengeluarkan nilai hambatan. Berarti bisa dikatakan kapasitor ini kapasitor yang mengalami konslet. Oke, setelah kita coba cabut untuk kapasitornya, kemudian kita akan rakit HP Samsung A12 ini, kemudian kita akan coba tes nyalakan. Apakah dengan kita cabut yang kita duga ya, sebenarnya tidak kita duga ya, karena sudah kita tembak tegangan menggunakan MBR dan
untuk titik yang berasap di kapasitor yang kita cabut tadi. Sebenarnya ini sudah bisa kita katakan sebagai tersangka. Kita coba rakit Samsung A12 ini, kemudian kita pasang soket LCD dan soket baterai. Dan untuk tombol on off-nya itu jadi satu ya, seperti ini. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket fingerprint dan soket tombol on off-nya ya, agar lebih mudah waktu kita lakukan pengecekan Samsung A12 ini. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket on off, kemudian setelah kita pasang kita coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada lampu dan logo Samsung A12. Jadi untuk masalah Samsung A12 lampu LCD padam, ternyata masalahnya berada pada LED A yang mengalami konslet. Jadi sebelum kita mengeksekusi ataupun langsung mencabut IC display, maka kita wajib mengukur satu persatu di bagian jalur lampu LCD. Oke, kita akan tunggu ya sampai Samsung A12 ini bisa masuk ke dalam menu. Apakah Samsung A12 ini bisa masuk ke menu ataukah cuma mentok di logo Samsung seperti ini? Kita tunggu sejenak untuk memastikan bahwa HP ini sudah benar-benar normal. Kemudian tinggal kita rakit dan kita akan kembalikan kepada pemiliknya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin ya, HP sudah bisa masuk ke dalam menu utama. Oke, mungkin cukup sekian ya video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.